Jadi waktu datang itu, assalamualaikum pas dari luar, bu, ada om, aduh, ada om bu, aduh. Ustaz tahu itu ya? Tahu anak saya itu ada. Kenapa dia? Aduh, meles, kenapa aku dipanggil om mbak sama anakku? Ya silahkan, terserah siapa yang mau. Nah, terus ditanya langsung si Uti itu, saya Pak gitu. Uti itu. Karena istri ya sudah. Uti duluan diangkat tangan kan, ya sudah, Uti ditinggal. Untung enggak semuanya ikut turun. Enggak boleh juga. Satu aja. Saya bilang, kalian minta satu aja kan dia. Iya. Saya tidak rengek-rengek juga minta tolong, enggak. Dia bilang begini, ini anakmu dibawa semua. Lah iya lah, orang sudah sampai sini kok mbak, udah dibalik apa udah sampai sini, nanti berangkat lagi. Jadi makanya dia bilang, baru umur berapa ini Set? Itu tadi 6 tahun. Baru 6 tahun. 6 tahun kan kelas 1 ya? Iya. Kelas 1 itu kan masih dekat sama ibu bapak. Masih dekat semua, mudah masih dekat juga. Maksudnya kok apa itu? Iya. Habis ke Malang Set? Nah, habis ke Malang terus ke Purwokerto. Jawa Tengah ya? Itu siapa situ? Situ kakak istri juga. Kakak ipar ya, juga. Tetapi yang tua dia dari perempuan. Jadi dari nomor 1 dia nomor 2. Yang tadi malah nomor 3. Nah, ke sana mau tugas kemana ini? Tugas ke Dumai, suruh Ustadz. Ini kau iya anak saya semua ini juga. Sudah lumayan ini Mbak, tinggal 5. Loh tadinya berapa? 6. Yang satunya di mana? Di Malang rumahnya Mbak Sam. Gimana kalau tinggal lagi 1 sini? Ya terserah, tinggal milih aja. Yang dipilih Ira. Kalau ini enggak angkat tangan tapi dipilih. Saya pilihin aja Ira. Karena Ira sedikit manis cantik gitu kan. Imut-imut gitu. Ira baru umur. Ya, baru umur apa itu? 4 tahun ya? 4 ya muslimah. Ira 2 tahun betul. 2 tahun. Sekitar 2 tahun. 2 tahun kan baru bisa jalan. Sekitar itu. Tapi dia Ira mau aja ya? Mau. Jadi ya itu tadi karena perlakuan makanan segala macam itu kan, itu juga saya melihat. Gitu. Anak-anak kan senang gitu kan. Ya sudah. Nah, dibawa tinggal. Kemudian ke Jakarta. Ke Jakarta, kakak istri lagi. Kakak ipar iya, lagi. Kakak ipar lagi. Sana gitu juga sama jawabannya. Udah lumayan Mbak, ini sudah tinggal 4. Loh tadinya berapa? 6. Loh, yang satu di mana? Di rumah Mbak Sam di Malang. Terus yang satunya di mana? Di rumahnya Mbak Aminah di mana namanya? Purwokerto. Di Purwokerto. Itu dulu yang nikahkan saya. Di sini Mbak Aminah itu. Tugas pernah di Istiqomah. Ya, dia jamaah. Terus dia pindah ke sana. Ya itu. Yang Ustadz pernah cerita dapat perkakas itu ya? Ya itu. Yang pindah itu insinyur. Itu yang mendukung pertama kali dia itulah juga beliau. Dari Jakarta. Nah, Jakarta tinggal 1 lagi muslimah baru umur 4 tahun ini. Nah, baru tinggal Mudah, Mukim sama Ika yang digendong. Yang terakhir. Itu baru ke Dumai. Kemudian saya tidak pernah merengek-rengek, tolong enggak. Jadi saya renungi setelah itu Allah membantu meringankan beban. Hati cara Allah meringankan beban dengan yang seperti itu. Tidak pernah direncanakan juga. Tidak ada. Nanti saya tinggal, nggak ada sama sekali. Ingat silaturahmi saja. Karena lama nggak ketemu. Karena nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu sejak nikah. Belum pernah ketemu. Iya. Berapa tahun itu nggak pernah ketemu? Tahun 76 nikahnya. 87 ini. Kemudian 87. 11 tahun. 11 tahun. Dan itu belum ke rumah orang tua, baru ke rumah kakak-kakak. Belum. Itu kan di Pacitan, lebih jauh lagi. Jadi nggak sempat mampir situ. Nggak sempat jauh, tapi nggak sempat mampir. Jawa Timur tapi agak sana deh selatan. Terus di Dumai 87 sampai 91. Lumayan 4 tahun. Ya 4 tahun di situ. Tapi itu tugasmu kan itu kan sudah ada yayasan namanya Al Munawwaroh. Saya ditugaskan kamu tugas untuk menyantuni mengurus anak yatim, tapi kamu dakwah sambil cari lokasi untuk jadi cabang. Syukur kalau yayasan itu mau. Nah, disitulah agak terhibur saya karena Ustaz datang memberikan kuliah sistematika wahyu, kemudian ketemu dengan pengurus gimana yang siap nggak jadi cabang.
Karena kan yayasannya minta bagaimana kalau pribadinya ke sini, kemudian kita bicara langsung bagaimana. Ya, jadi terus ke sana gitu. Iya. Ke sana. Berikan kuliah sistem Merdeka Wahyu. Sempat berapa 5 hari kah? Oh, kita sewakan hotel di sana. Gitu. Kan sudah ada jamaah-jamaah sudah ada. Jadi jamaah itu tambah senang. Gitu. 87 belum sudah jalan di sana. Iya. Senang saya ke sana 87. Pokoknya 88 atau 89. Enggak, bukan 87-nya. Jadi sudah berapa tahun? Nah, sudah tahun berapa tahun gitu. Itu terhibur sekali ya. Wah, senang sekali saya udah Ustaz mau datang ke sini, subhanallah gitu. Di sini nggak ada yang lahir jadi Dume? Ada, Mukhlis terakhir. Mukhlis itu terakhir 89. Mukhlis itu lahir di situ ya terakhir. Iya. Itu ya? Wah, itu lain lagi ceritanya itu, Pak. Gimana ceritanya itu? Itu kan saya dapat di Al-Munawarah itu kan karena tidak mau dijadikan cabang, ya sudah kamu cari lagi Mut. Tapi untuk membantu tetap itu dirawat sama almarhum, ya tetap kamu tugas itu. Saya tugaskan sekarang Pak Sarbini. Tapi Pak Sarbini bukan ke Al-Munawarah Mut ya, dia suruh cari. Karena saya dianggap sudah gagal gitu ya, bahasa kasarnya gagal karena tidak. Tapi saya sudah bikin jamaah, sudah bikin jamaah. Udah ditugaskan Pak Sarbini. Nah Pak Sarbini ditampung oleh Yayasan Ihlasiyah. Karena waktu saya sambil ceramah itu memang ada yang mendengarkan ceramah namanya Ustadz Mahyudin almarhum, punya yayasan namanya Ihlasiyah. Nah, tertarik dengan dia itulah dia kesini. Dia orang Pertamina, kesini sama-sama saya lihat ini. Wah, saya mau ini. Gitu. Kembali dia. Nah, kemudian ditugaskan oleh Pak Sarbini. Dia minta tenaga kan, ditugaskan sekitar setahun. Bagaimana Pak kalau jadi cabang? Tetap enggak mau. Enggak mau dia, ya enggak mau sudah. Akhirnya karena juga dianggap enggak mau, ya katakanlah gagal lah Pak Sarbini, saya juga gagal. Tapi jamaah kita bina terus. Sudah punya banyak jamaah. Rutin seminggu sekali di salah satu masjid. Masjidnya saya lupa namanya. Dikirilah Ustadz Abdul Qadir Jailani. Nah, ngomong di jamaah-jamaah yang sudah saya bina sama Pak Sarbini, bapak-bapak, Pak Amin sudah ditugaskan almarhum di Yayasan Al-Munawarah. Pak Sarbini di Yayasan Ihlasiyah. Saya ditugaskan pimpinan untuk mendirikan cabang Hidayatullah. Nah, siapa tahu di antara Bapak ada tanah segala macam, bisa maka dibakapkan segala macam. Memang betul bukan rezeki saya ya. Jamaah itu angkat tangan, saya punya tanah Ustadz. Tolong dilihat yang sekarang itu di rumah itu. Iya, ternyata zamannya Pak Kadir yang mau terima itu. Tapi tetap kita semangat karena itu kan berkaitan semua kan, berkaitan semua. Memang Ustadz ya. Iya. Perjalanannya memang harus berliku seperti itu. Berantai tidak bisa, mana yang ditagihkan Tuhan begitu kan. Akhirnya ya waktu lahirnya Mukhlis itu saya sudah pindah dari Al-Munawarah di Ihlasiyah waktu itu. Alias itu ada 2 lokasi di kotanya sama di tengah hutan. Wow, itu saya ke sana itu gitu kan. Karena Bugis kan. Ya, tapi tidak terlalu jauh. Nah, disitulah lahir Mukhlis. Mukhlis itu balik kota dengan tempat tugas saya itu sekitar 19 kilo. Lumayan juga. Wah, lahir juga malam-malam. Wah, gimana ini ya? Malam-malam masa naik motor jauh begini, anak banyak. Ya, ada mukim, ada muda, ada 3 ya. Duh, tinggal sama siapa ini ya? Belum ada teman waktu itu. Belum lah. Sudah pindah dari Munawarah kan? Iya. Aduh, gimana ini? Ya, saya beranikan karena kebetulan ada mertuanya Pak Mahyudin itu di dekat kampusnya itu. Lihat, wah, ada motor, ada mobilnya. Pas malam minggu, saya ketok malam itu Pak. Alhamdulillah, tolong Pak Mahyudin. Kenapa? Antar ibu mau melahirkan. Pengaturan tolong diantar. Sampai sana baru masuk juga sudah melahirkan Pak. Melahirkannya di mobil? Bukan, di bidan itu. Pasti bidan 19 kilo itu jalan Pak. Iya. Nggak mungkin saya naik motor ngeri. 19 kilo takut saya. 19 kilo dan malam. Syukurnya lagi Masya Allah jalan keluarnya itu.
Biasanya itu pemilik tidak bermalam di rumah mertuanya. Biasa aja. Ini Allah pas takdirkan bermalam di situ. Pokoknya kalau renungin perjalanan ini Pak, Masya Allah. Ada aja Allah kasih makroja ya. Makroja itu betul. Iya. Habis itu Ustaz kemana 4 tahun? Habis 4 tahun di Dumai. Baru kan ada karena saya bergejolak di hati saya kan. Wah, kenapa saya tidak sukses melakukan tugas ini ya. Kedua, sudah terjadi ini, kalau ceramah di depan jamaah sudah menilai, wah kalau Ustadz Amin ceramahnya begini, kalau Pak Kadir begini, Pak Sarbini begini, nggak enak. Jadi juri sudah. Ini jamaah jadi juri. Nggak enak sudah. Wah, akhirnya saya sudah gelisah. Karena saya sudah lama juga kan. Iya, sudah 4 tahun. Saya kepingin membuktikan masa saya tidak bisa bikin cabang. Gitu. Saya harus bisa bikin cabang ini. Kalau teman-teman sudah bisa, saya sudah belajar dari Pak Kadir, saya belajar dari Pak Usman, saya belajar dari Pak Sodani, saya belajar dari Pak Kadir Abdullah. Yang sebelumnya itu hanya neruskan saja. Ya, neruskan sama ikut-ikut aja. Saya belum punya sendiri. Akhirnya saya sampaikan ke Ustadz, saya mau refreshing. Puturlah bahasa sekarang itu. Refreshing kemana mau? Ke Jakarta Ustaz. Ketemu siapa? Ustaz Bulmanan. Mau apa? Ya refreshing Ustaz penyegaran. Langsung disekak sama Ustaz. Ingat ya, dalam perjuangan tidak ada istilah refreshing. Saya tidak jamin kalau kamu refreshing tiba-tiba mati. Dalam perjuangan tidak ada istilah refreshing. Jadi yang ada Ustaz tugas. Baik tugas Ustaz, siap. Saya langsung gitu. Tugas kemana? Pilih antara 2 Mut ya. Ini bahasanya kenceng. Langsung kenceng. Bahasa pekaderan itu, bahasa pekaderan bukan. Enggak. Siap tugas. Siap Ustaz. Pilih Mut antara 2 ya. Baik Ustaz. Irian atau Palembang. Baik, sebelum kamu jatuhkan pilihan antara 2, bukan 3, antara 2 ini aja. Saya beritahu ya untuk jadi bahan pertimbanganmu dan nanti kasih tahukan istrimu. Kenapa Ustaz? Mut itu Irian nyamuk malaria, nyamuk adanya kayak anak ayam. Saya anak ayam gede itu. Terus Palembang murah nyawa. Sekarang kamu pulang. Itu pakai wartel kan, pulang Mut. Perjalanan sekitar setengah jam dari kota wartel itu. Warung telepon ya. Saya tunggu. Malam ini juga, tidak besok. Iya, bukan besok, tunggu. Jadi Ustadz pulang dulu ke staf istri. Terus baru telepon lagi, masuk lagi telepon lagi. Bilang istri, udah Mas, kita ini kan tugas, kemana saja tugas, resiko tidak ada. Jadi mana dek? Ya di Palembang aja dekat lah, nggak usah jauh-jauh sana. Tuh kita tinggal turun aja deh. Yang murah nyawa itu. Iya, nggak apa-apa. Kita kan namanya tugas ya cari kawan. Kalau ketemu ya alhamdulillah. Kalau ketemu lawan ya pantang mundur lah. Namanya tugas. Oke. Jadi iya. Jadi bagaimana? Di Palembang aja. Palembang. Tapi waktu itu Palembang belum ada alamat sih. Sudah ada kakak yang di Malang pindah ke situ. Sudah pindah ke situ. Saya juga waktu itu enggak teringat, waktu jawabannya enggak teringat. Nanti istri saya mungkin setelah daripada kau sana ada kakak, mungkin dalam hatinya begitu. Iya. Karena untuk pertama kali kan harus ada orang yang tempat berlabuh dulu, tempat menampung dulu kan. Saya enggak teringat, terus dia bilang, kenapa deh kamu pilih murah nyawa? Kan sana ada Mbak Yu. Oh iya ya, bagus itu. Oh itu istri. Iya, itulah fungsinya istri. Dia bisa berpikir. Nah itu, berpikir kan saya susah juga nih kan, murah nyawa. Semua taruhannya nyawa. Nyawa semua. Ya sudah. Saya enggak tahu kenapa kamu pilih di Palembang. Ya kan ada Mbak. Kita bisa dulu pertama kali di situ. Alamat sudah alhamdulillah. Berangkat. Jadi saya berangkat, saya bilang Dek berangkat, kita siap-siap. Puasa wajib itu saja, puasa sunat nanti Senin Kamis jangan putus, kemudian sholat lail jangan putus. Siap Mas. Sebelum berhasil kita harus kuatkan itu. Baik, berangkat, dikasih uang Pak Kadir sampai cukupnya sampai sana. Habis itu cari sendiri. Dan untung ketemu kakak tadi kan, saya bilang sama kakak, saya izinkan tinggal di rumah kakak 40 hari. Ikuti kan Nabi 40 tahun kemarin itu kan 40 hari. TC 40 hari. 39 Pak belum dapat rumah. 39 belum dapat rumah.
Gimana itu sudah silaturahmi? Sudah silaturahmi, sudah ceramah sambil cari-cari informasi. Aduh, gimana ya? Allah. Tiba-tiba pas malam 40-nya itu ceramah di sebuah masjid. Saya sampaikan lagi begitu bahwa saya datang dari Kalimantan, ditugaskan untuk bikin pesantren. Siapa di antara bapak ibu yang punya tanah barangkali bisa dipakai. Tiba-tiba saya Ustaz, nanti saya tunjukkan teman saya. Ya Allah, sekarang jadi malam 40. Malam 40, Pak. Artinya Allah itu menguji sampai detik akhir. Terus saya bilang, Ustaz tinggal di mana? Inilah Pak Haji, saya sudah bilang sama kakak itu 40 hari aja. Ini sudah besok itu 40 hari. Sudah Ustaz, tenang Ustaz. Di tetangga saya itu ada rumah kontrakan. Ya. Kebetulan yang kosong. Ayo saya tinggal sana aja Pak Haji. Besok saya langsung pindah. Tepati janji itu. Nggak ada bawa apa-apa, coba baju segala macam anak saya. Hanya tikar 1 lembar. Berangkat saya. Itu jauh kan dari rumah kakak ke? Sekitar 12 kilo. Lumayan juga. Ya. Kita diantar. Dia bilang, kenapa Dek? Ya saya kan udah bilang sama Mas 40 hari aja. Jadi ya tinggal sini. Gak apa-apa. Ya, sudah. Jadi belum dapat tugas? Ya belum. Nanti cari-cari lagi. Macam-macam. Gitu. Iya. Terus tadi tanah yang ditawarkan? Nah akhirnya ditemukanlah ketemu dengan bapaknya Aidil yang tugas Curup ya. Nah gitu, ketemu, ditujukan tanahnya di samping lapangan terbang, bagus tapi bermasalah. Sengketa sudah enggak bisa ya. Nah, saya bilang ya sudah, kalau gitu gini aja Ustaz, udah lama enggak bisa diuruskan karena orang-orang angkatan semua kan berhadapannya. Nggak usah lah. Kalau gitu kan, sudah nanti saya cari, saya ada teman lagi. Ketemulah teman lagi. Yang sekarang ini namanya Pak Moheng. Yang punya sekarang ini. Yang sekarang cabang Palembang. Dia bilang, sudah, oke, ke tanah saya luas sana. Dikasihlah 3,5 hektar. Itu bentuknya apa ya? Hutan juga, kayunya besar. Hutan belantara. Kalau kita masuk udah kelihatan itu. Kayunya besar begini. Dan Ustaz merintis. Iya, dan jalannya itu masih jalanan baru jalan. Syukurnya itu sudah dibuat jalan. Tapi masih jalan tanah. Udah dibentuk jalan. Jadi bilang, wah, saya ini suatu saat ini kalau jadi jalan bagus, strategis ini. Saya bilang, ambil aja sudah. Bismillah, kita mulai gitu. Rintis sendiri Pak. Rintis sendiri. Sudah ada pengalaman di sini ya? Iya. Jadi rumah apa semua bangun sendiri? Bangun sendiri dari kayu-kayu itu. Gubuk-gubuk itu. Dari kayu-kayu. Karena Ustaz pernah nyuruh kita jadi santri kan, bikin gubuk, cari kayu di hutan sana itu. Mikul sendiri, kemudian cari atapnya itu di pinggir laut sana untuk bikin sendiri, baru kita bikin. Terus siapa temannya Ustaz? Nah waktu itu saya minta, setelah dapat tanah kan saya sendirian. Saya bilang, Ustaz, saya sudah dapat tanah, tolong santri berapa orang? Ya terus Ustaz. Ya saya kirim 2 orang. Ya siap. Yang dikirim almarhum Ancah Hermansyah, anaknya Pali Galan. Kemudian Muzamil itu anak Gontor. Dulu ngajar, temannya Pak Sofian Budi. Nah itu sekarang udah keluarnya karena nikah juga. Nggak mau nikah di sini dia. Karena itu temani merintis itu. Dan kadang kamu siap kesini untuk merintis. Kita sudah punya merintis Pak. Hutan belantara. Bapak Arit. Di sembayangnya itu dia di bawah pohon mangga besar, buahnya banyak kalau pas. Tapi di situ orang lewat, di situ takut karena situ sering ada harimau lewat. Kita nggak tahu. Kalau malam ada harimau lewat, kalau nggak tahu kita. Orang belum pelajari dan belum tanya-tanya dengan masyarakat di situ. Pokoknya sudah bismillah kerja. Terus makan apa itu kayak apa sih? Nah, syukurnya itu saya waktu itu diminta untuk mengurus satu yayasan. Nah, anak yatim juga kayak di Dumai. Nah, di situ saya bilang, Pak, boleh saya ngurus tapi saya punya tugas. Ya, sebelum itu dapat belum dapat tanah segala macam, belum ya saya minta tenaganya ngurus anak yatim di sini. Oh iya, saya bilang itu. Disitulah saya dapat. Gitu. Setelah uang kontrakan sudah tidak punya lagi kan? Uang kontrakan sudah berapa bulan tidak tahu itu. Tiba-tiba ketemu orang yang ya dengan dakwah itu juga, dakwah silaturahmi.
ketemu dengan orang yang punya yayasan, bagaimana Ustaz? Iya, silakan saya ke sana, saya ngurusin anak yatim setahun atau berapa tahun itu. Disitulah saya naik motor pinjam sekitar 40 kilo ke lokasi yang sekarang itu bersama dengan siapa Anca sama almarhum sama Pak Bezami. Ibu ya di situ ngurusi anak yatim kan. Jadi tukang masak di situ. Tapi 40 kilo ya? 40 kilo. Saya setiap pulang jalan pagi pulang sore terus. Jadi kalau malam saya jadi ngurusi anak yatim itu. Tapi makannya kan ibu, mereka sekolah di luar. Jadi kita pembinaan rohaninya saja. Gitu, alhamdulillah. Ya, subhanallah. Jadi dari nol ya. Ini berapa tahun di Palembang? Di Palembang lama itu, 91 sampai akhir 2001. 10 tahun. Terus ini cerita anak-anak kembali kayak apa? Yang tadi dari Malang, Purwokerto, Jakarta itu kembalinya kayak apa, Ustaz? Ngumpul enggak? Kapan ngumpulnya dia? Jadi suatu saat saya kan pernah mau diundang ke Balikpapan gitu sama Ustaz. Ada acara apa gitu ya gitu kan. Saya singgah kan. Nah, yang betul-betul di hati itu ngeres sekali itu ya si Ira itu. Ira yang di Purwokerto. Nah, kan 2 tahun kan? Baru 2 tahun. Begitu datang sekitar umur 4-5 tahun sudah ya. Sudah 2 tahun ya? Jadi baru 2 tahun baru. Iya, kan tugas begitu enggak mungkin kita punya uang. Kalau singgah-singgah kan juga gitu. Jadi waktu datang itu Assalamualaikum pas dari luar. Bu, ada Om. Aduh. Ada Om, Bu. Aduh. Ustaz tahu itu ya? Tahu anak saya itu ada. Tapi dia nggak tahu. Nggak tahu. Panggil Om. Ada Om. Loh, Dek, Masya Allah. Kenapa Dek? Aduh, meles. Kenapa aku dipanggil Om sama anakku? Wah, ketawa dia. Sedih. Akhirnya setelah itu saya ketawa, saya sampaikan sama Ustaz cerita itu. Ustaz ketawa. Terus Mut, jangan lama-lama anakmu di situ. Kamu bawa pulang. Jadi waktu itu Ustaz hanya mampir aja ya, belum dia? Ya mampir aja. Saya sampaikan gitu kan ketawa, saya gitu. Dipanggil Om sudah kan? Iya. Dia bilang, tapi Ustaz bilang, jangan lama-lama, bawa anakmu. Ambil ya. Akhirnya saya bawa semua. Habis itu baru diambil. Bawa ke mana Bang? Bawa ke Dumai waktu itu kan? Iya. Dipanggil Om sama anak. Ya ini 2001 Ustaz. Habis itu ada cerita kudus kayak apa Ustaz ini? Ini sudah jam 8:04. Iya. Kita kira istirahat dulu ya. Iya. Soalnya mau siap-siap mengantar ibu, ini ada suatu urusan di Manggar. Iya, satu dulu Ustaz. Iya, Bang. Apa rahasianya tugas itu senang, tugas itu taat? Waktu itu apa kira-kira dulu? Masya Allah, itu Ustadz menanamkan iman dan keyakinan itu bukan tanggung-tanggung Pak. Ya, sampai istilah beliau jual diri kepada Allah. Allah sudah membeli, innallah astara minal mu'minin. Allah sudah membeli dirimu dengan surga. Surga itu di atasnya sudah kenikmatan tidak ada, sudah dibeli. Sudah dibeli sudah. Setelah surga tidak ada sudah. Itu yang sudah dibeli, terus mau dikemana kan oleh Allah? Ya, lewat siapa? Ya lewat lembaga ini, mimpin tugas. Sudah dibeli dengan surga, sudah tidak ada lagi di atasnya itu. Itu aja. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Semoga perjalanan Monasnya sukses, selamat semuanya dan kasih keberkahan. Ya, mudah-mudahan teman-teman di Monas ini nanti ada kebijakan-kebijakan ke depan oleh pimpinan. Terimalah dengan senang hati. Amin. Dan penuh ketaatan, dan ketahuilah semuanya itu sudah disiapkan Allah sarananya. Cuma dalam perjalanan ini perlu ada ujian-ujian untuk menunjukkan bahwa yakinkah kita kepada Allah. Makanya marhum itu memberikan kepada kita awal-awal itu mau jadi pemimpin, mau jadi udang, syaratnya cuma 2, sabar dengan yakin. Sabar dan yakin. Masalah. Ketika nanti ada SK, sabar, yakin bahwa ini pekerjaan mulia, dan dalam perjalanan pasti ada masalah-masalah, sabar. 2 itu saja. Innallaha ma'as-sabirin, Allah menemani orang-orang yang yakin. Amin. Ya, terima kasih. Kalau terima kasih banyak dan mohon maaf. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.